Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempraktikkan proyek sistem data mahasiswa menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP dengan bahasa Java. Ada 7 konsep yang akan saya tunjukkan langsung di dalam code. Sebelum masuk ke dalam code, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan 7 konsep itu. Di sini ada kelas dan objek. Kelas itu cetakan atau blueprint, lalu objek adalah hasil nyata dari cetakan tersebut. Lalu kedua ada constructor, yaitu metode khusus yang otomatis berjalan saat sebuah objek dibuat untuk mengisi data awal. Yang ketiga itu ada metode, kumpulan aksi atau perilaku yang dimiliki sebuah objek. Yang keempat itu ada encapsulation, menyembunyikan data dengan membuatnya privat. Hanya bisa diakses lewat getter dan setter. Kelima itu ada inheritance. Satu kelas bisa mewarisi field dan metode dari kelas lain memakai kata kunci extend. Yang keenam ada polymorphism. Metode dengan nama yang sama bisa punya perilaku berbeda tergantung objeknya. Ini disebut override. Yang ketujuh ada abstraction, kelas atau metode abstrak yang hanya memberi kerangka umum, detailnya diserahkan ke subclass. Nah, sekarang kita lanjut ke code-nya, penjelasan terkait code-nya. Ini saya akan membuka terlebih dahulu file orang.java. Nah, perhatikan di sini di kata abstrak. Ini artinya kelas orang tidak bisa dibuat objeknya secara langsung. Dia cuma jadi kerangka dasar untuk kelas turunannya nanti. Ini adalah konsep dari abstraction. Lalu selanjutnya di sini ada 2 field, yaitu nama dan alamat yang sifatnya protected, artinya hanya bisa diakses dari kelas ini dan kelas turunannya. Selanjutnya ini ada contoh constructor, metode yang dipanggil untuk mengisi nama dan alamat saat objek itu dibuat. Lalu selanjutnya di sini ada public abstract void tampilkan info. Ini yang terakhir ini adalah metode abstrak tampilkan info. Metode ini sengaja tidak diisi di sini karena setiap turunannya nanti wajib membuat isinya sendiri-sendiri. Lalu lanjut ke file mahasiswa.java. Di sini kita lihat di extend orang, artinya kelas mahasiswa mewarisi semua yang ada di kelas orang seperti nama dan alamat tadi. Ini konsep dari inheritance. Lalu selanjutnya di sini private string. Di sini ada 3 field yang sifatnya private, yaitu name, jurusan, dan IPK. Karena private field ini tidak bisa diakses langsung dari luar, harus lewat metode getter dan setter. Ini konsep dari encapsulation. Lalu selanjutnya itu ada super nama alamat. Ini memanggil constructor milik kelas induk orang. Jadi kita tidak perlu menulis ulang kodenya. Lalu di sini ada metode set IPK. Nah, ini contoh kenapa encapsulation penting. Metode set IPK ini memvalidasi dulu kalau IPK yang dimasukkan itu di luar rentang 0 sampai 4, otomatis ditolak dan diset ke
angka 0. Lalu kita lanjut ke metode get predikat. Ini contoh metode biasa, yaitu menghitung predik kelulusan berdasarkan IPK. Nah, misalkan IPK 3,5 itu mendapatkan cum laude, IPK lebih dari atau sama dengan 3 itu sangat memuaskan, 2,5 itu memuaskan, dan selebihnya itu cukup. Lalu kita beralih ke override public void tampilkan info. Nah, dan yang terakhir ini, di sini metode tampilkan info dari orang tadi kita isi ulang, kita override. Ini mulai masuk ke konsep polymorphism yang nanti akan lebih jelas lagi di file berikutnya. Oke, kita langsung menuju ke file mahasiswa beasiswa.java. Nah, di public class mahasiswa beasiswa extends mahasiswa, kelas ini mewarisi mahasiswa, bukan langsung dari orang. Jadi ini membuktikan inheritance bisa berlapis, dari mahasiswa beasiswa mewarisi mahasiswa, dan mahasiswa mewarisi orang. Lalu lanjut ke field. Di sini ada 2 field tambahan khusus, yaitu jenis beasiswa dan nominal beasiswa. Lalu kita lanjut ke bagian override. Dan ini bagian paling penting nih. Metode tampilkan info override lagi di sini. Lalu ini super tampilkan info. Dia memanggil dulu nih versi dari mahasiswa lewat super, baru menambahkan baris info beasiswa. Jadi nanti kalau kita punya objek mahasiswa biasa dan mahasiswa beasiswa, keduanya punya metode yang namanya sama persis, tampilkan info, tapi hasil keluarannya beda. Inilah yang disebut dengan polymorphism. Oke, kita lanjut ke file pengelola data. Lalu di sini ada metode seperti tambah, tampilkan semua, cari by name, update IPK, lalu hapus, urutkan by IPK. Semua operasi ini seperti menambah, mencari, mengupdate, menghapus, dan mengurutkan data harus lewat metode-metode di kelas ini. Nanti kelas utama tinggal manggil metode ini saja, metode-metode yang ada yang kita sudah buat di sini. Oke, kita lanjut ke file sistem data mahasiswa. Baik, di sini ada 3 contoh awal yang telah saya buat. Yang namanya Andi Saputra, Budi Santoso, dan Citra Ayu. Baik, sebelum kita mencoba menjalankan si file yang sudah kita buat, project yang kita buat, kita cek terlebih dahulu apakah Java kita sudah terinstall di laptop kita atau belum. Di sini ketik Java min version untuk mencek apakah Java kita sudah terinstall. Di sini saya sudah menginstal Java version yaitu 17, Java version 17.0.8. Kalau kalian belum menginstal Java di laptop kalian bisa install terlebih dahulu di oracle.com.
yaitu JDK untuk menjalankan nantinya si project yang sudah kita buat. Lalu sebelum itu kita compile terlebih dahulu file-file yang tadi kita sudah buat. Di sini dengan mengetik java bintang.java. Ini berarti untuk mengompil semua file yang sudah kita buat di dalam folder sistem data mahasiswa. Kita enter. Tunggu sampai semua file ada .class-nya. Nah, ini sudah ada semua ya. Lalu kita lanjut jalankan si sistem data mahasiswa ini. File sistem data mahasiswa. Itu dengan mengetikkan java sistem data mahasiswa. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya. Pertama saya pilih menu 3 terlebih dahulu untuk mengecek apakah sudah berhasil menampilkan dari ketiga data contoh atau data dummy yang saya ketikkan di dalam code. Ini kita coba dulu menampilkan semua data. Baik, ini tinggal enter saja. Baik, kita lihat di sini ada 3 data yang sudah sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Itu ada Andi Saputra, Budi Santoso, dan Citra Ayu. Lalu selanjutnya kita pilih menu 1 untuk menambahkan data baru. Ini namanya saya isi dengan Budi, alamatnya Banten, lalu NIM-nya 22010004. Lalu jurusan kita ketikkan teknik informatika. Lalu IPK-nya kita isi dengan 3,4. Nah, di sini kita datanya berhasil. Datanya tersimpan ke dalam data ini otomatis lewat konstruktor di kelas mahasiswa yang sudah kita lihat tadi. Selanjutnya kita pilih menu nomor 4 untuk cari berdasarkan NIM. Kita ketik NIM yang tadi kita buat 22010004. Nah, ini datanya sudah muncul. Nama Budi, NIM 22010004. Dengan IPK tinggal 4 data berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga predikatnya sangat memuaskan. Ini kita lanjut ke menu 5 untuk mengupdate IPK. Lalu masukkan NIM yang mau diupdate IPK-nya. Kita masukkan NIM Budi tadi 22010004. Nah, IPK, masukkan IPK barunya. Kita coba 3,9. Ini yang jalan di belakang layar adalah metode set IPK yang ada di validasi tadi. Nah, ini IPK berhasil diperbarui. Lalu kita lanjut ke menu 7, urutkan berdasarkan IPK. Nah, data berhasil diurutkan berdasarkan IPK tertinggi ke terendah. Oke, kita tampilkan lagi untuk semua data. Kita mengetik 3,
Nah, di sini sudah berurutan nih. Sesuai IPK tertinggi ke terendah. Di sini ada Citra Ayu dengan IPK 39, lalu Budi IPK 39, Andi IPK 3,75, dan Budi Santoso IPK 2,9. Lalu kita keluar. Baik, segitu saja mungkin yang bisa saya praktikkan terkait dengan 7 konsep object oriented programming. Nah, dalam satu project sistem data mahasiswa ini, yaitu yang terdapat itu kelas dan objek waktu kita membuat mahasiswa dan mahasiswa beasiswa, konstruktor waktu mengisi data awal, yaitu dan metode seperti get predikat dan set PK. Lalu encapsulation lewat field privat dan validasi di setter. Lalu inheritance lewat extend yang berlapis, polymorphism lewat override tampilkan info yang hasilnya beda-beda. Lalu abstraction lewat kelas orang yang jadi kerangka dasar. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.